Pernahkah mendengar ungkapan ini? Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, itu semua satu, disebut ruh. Kalimat seperti ini terdengar spiritual dan menenangkan. Tapi, apakah itu ajaran Islam? Marilah kita kaji, jangan dengan perasaan, tapi dengan dalil dan ilmu. Pertama, kata Nurullah berarti cahaya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Namun para ulama menjelaskan bahwa ini bukan berarti zat Allah adalah cahaya. Ini adalah tasyibih, perumpamaan. Allah adalah pemberi cahaya, pemberi petunjuk, bukan cahaya fisik. Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, yang dimaksud bahwa Allah adalah cahaya. Artinya dia menerangi langit dan bumi dengan petunjuknya, bukan bahwa zatnya berupa cahaya. Lalu bagaimana dengan istilah Nur Muhammad? Sebagian orang percaya bahwa Nabi Muhammad diciptakan sebagai cahaya sebelum alam semesta. Lalu dari nur itu tercipta semua makhluk. Tapi benarkah itu? Ternyata hadis yang mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku adalah hadis palsu. Ibnu Taimiyah menyatakan, tidak ada dalam hadis sahih bahwa pertama kali Allah menciptakan adalah Nur Muhammad. Itu hanya diklaim oleh sebagian kelompok sufi dan filosof. Lalu muncul istilah lain Nur Insan. Padahal ini bukan istilah Al-Quran atau hadis. Dalam Al-Quran, Allah menyebut asal manusia adalah tanah. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh dariku. Artinya, manusia bukan dari cahaya, tapi dari tanah. Lalu ditiupkan ruh, yang juga makhluk Allah. Bukan bagian dari Allah, bukan nur, bukan percikan ilahi. Allah juga berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ibnu Qayyim menjelaskan, ruh bukan bagian dari zat Allah, bukan dari cahaya ilahiyah, dan bukan pancaran darinya. Ia adalah makhluk, diciptakan, dan memiliki hakikat tersendiri. Ibnu Taimiyah menegaskan, barang siapa menyangka bahwa ruh adalah cahaya yang memancar dari zat Allah, maka itu adalah perkataan kufur yang berasal dari ajaran filsafat Yunani. Lalu, bagaimana dengan Imam Al-Ghazali? Dalam kitab Mishkat Al-Anwar, Al-Ghazali menafsirkan cahaya secara simbolik sebagai ilmu dan kesadaran, bukan cahaya fisik. Bukan ruh, bukan zat Tuhan. Dan dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan, ruh adalah makhluk, bukan bagian dari Allah. Ia memiliki asal-usul dan akan kembali kepadanya, bukan sebagai bagian dari zat, tapi sebagai makhluk yang dihisab. Jadi ketika ada yang berkata Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, itu semua adalah ruh, kita harus hati-hati. Ungkapan itu tidak bersumber dari Rasulullah, tidak dari para sahabat, tidak dari para imam salaf, tapi lebih dekat kepada ajaran filsafat Yunani, Neoplatonisme, Gnostik, dan mistik Timur, yang percaya bahwa manusia adalah bagian dari Tuhan. Itu bukan Islam. Islam membedakan antara khalik dan makhluk, antara ruh dan nur. Ruh adalah makhluk, nur juga makhluk, dan Allah tidak serupa dengan apapun dari keduanya. Jangan tertipu oleh kata-kata indah yang menyamarkan batas antara manusia dan Tuhan. Karena tidak semua cahaya membawa petunjuk. Sebagian justru membawa kesesatan. Semoga Allah menetapkan hati kita di atas ilmu, bukan ilusi. Di atas tauhid, bukan tafsir liar.